Pak Rizal Fadila memperkirakan ini seperti ada sesuatu ya, mungkin yang bisa menjawab ini adalah Bapak Dr. Taufik Baudin ya. Jangan-jangan ini ada semacam mindset bahwa untuk menjadi dapat kemuliaan itu memang harus ada pembantaian, harus ada tumbal. Jadi apa yang dilakukan ini memang sengaja ini sebagai tumbal supaya mendapat suatu kelanggengan kuasa atau mungkin ada hal seperti itu, karena tidak ada rasa penyesalan atau rasa duka yang dalam terhadap persoalan ini, ya biasa sajalah nyawa itu. Gimana Pak Dr. Taufik Baudin, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya menghargai, tapi nggak benar itu. Saya ini bukan doktor itu dulu lah ya. Kemarin profesor, kacau. Nanti kalau gini yang dapat profesor honoris causa itu bagaimana, protes semua tuh. Saya biasa-biasa aja lah, praktisi, pensiunan dosen. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengapresiasi Pak Kapolri. Saya berusaha memahami kesulitan posisi beliau, karena kalau tempo hari di berbagai kesempatan saya mengatakan beliau kok jadi korban cuci piring. Kasus Sambo bukan cuci piring, malah korban disuruh bebenah rumah yang amburadul. Nah, ini lanjutan dari bebenah rumah yang amburadul, dan saya menduga tidak sesederhana itu, karena yang dihadapi adalah kelompok-kelompok yang diorganisir dengan baik, terencana, dan ada komandan-komandan yang barangkali posisinya tidak membuat Kapolri mudah untuk bertindak. Saya angkat topi surprise, Kapolri bukan memecat lah ya, memutasikan Kapolda Jawa Timur. Padahal saya mengharapkan dia dipecat dari polisi, tapi ya udahlah, lumayan gitu. Kenapa? Simpel lah, Kapolda Jawa Timur kan ramai di medsos tuh bagian dari 2-3 Kapolda yang jadi bagian dari mafia Sambo, Metro Jaya sama Sumut. Wallahu alam bisawab, tapi yang ramai seperti itu. Nah, saya ingin sharing aja, tapi sebelumnya nambahin lagi yang Pak Narko bilang, semoga punya hati nurani. Ya elah Pak, lupain aja lah, boro-boro hati nurani, empati aja kagak ada, urat empati belum tumbuh. Tapi mengharap sih boleh Pak ya, sambil kita berdoa, walaupun saya bukan mengecilkan, tapi daripada kita kuciwa gitu kan, mendingan udahlah. Saya ingin sharing dengan memberikan gambaran besar, mencoba menyampaikan apa sih sumber atau penyebab masalah yang berkembang sekarang ini, agar kita tidak terjebak menjadikan akibat atau simptoma yang kita ubek-ubek. Contoh, oligarki itu dianggap sebab, bukan, dia akibat. Bukan, itu emang diarahin ke sana. Nah, kemudian saya coba tetap berbicara sebagai praktisi dari bidang kompetensi saya, dari perspektif manajemen dalam arti luas. Jadi kalau ada yang nggak sepakat, yuk kita diskusinya di bidang ini, jangan bidang hukum, ketatanegaraan, saya nggak bisa bunyi. Yang pertama saya akan mengatakan, kualitas putusan seseorang sebagai pimpinan ataupun bukan sebagai pimpinan adalah cerminan kualitas orang tersebut. Kualitas apa? Kualitas kompetensi, termasuk kualitas nilai-nilai hidup dia. Jadi kalau nilai-nilainya tidak ada nilai empati, ya kira-kira kualitas putusannya tidak akan tergambarkan dalam putusannya itu. Yang kedua, fakta yang ada. Saya mengalami zaman presidennya Bung Karno, Pak Harto, dan seterusnya. Kita melihat perbedaan-perbedaan di setiap zaman pemerintahan tersebut. Kenapa? Karena orang berbeda. Itulah cerminan orang bersatu. Kenapa jangan Bung Karno begini-gini PKI? Ya karena Bung Karno yang memimpin dan dia dukung PKI. Kenapa Pak Harto PKI diberanguskan? Karena Pak Harto lawan PKI segala macam. Tapi zaman sekarang, pakai istilah zamannya, itu zaman yang paling amburadul, bahkan lebih amburadul, tapi dengan bungkus yang cantik seperti zaman Orde Lama. Ya, zaman Orde Lama.
masyarakat jadi domba, dipecah belah, Islam diobok-obok, TNI dikerjain, ini mirip. Cuman bungkusnya halus. Ada apa kegerangan, gitu ya. Jadi kalau dimirip-miripin, masa Jokowi ini ada miripnya dengan masa Bung Karno untuk masalah ada yang aneh-aneh di masyarakat, hanya bungkusnya beda. Bedanya apa lagi? Bung Karno pada yang tampil ke depan, saya yang tanggung jawab, Nasakom, PKI begini, dia tanggung jawab. Ini enggak, teman kita ini enggak. Dia pakai tangan orang, ngomong enggak, ada demo di jalanan, kabur kemana? Ngunjungin daerah lah, ini melarikan diri, enggak berani ngadepin pendemo. Tapi mau diapain ya begitulah dia gitu kan ya. Dan yang menarik adalah yang membuat saya respect sama Bung Karno sampai dengan saat ini dengan segala macam hal yang saya berseberangan, tetapi saya mohon maaf saya tidak bisa respect dengan Pak Jokowi. Kenapa? Bagaimana mau respect? Daftar kebohongannya banyak benar. Itu yang pertama. Yang paling nonjol, yang paling digamang awal ada SMK lah ya. Kedua, tidak pernah ada satu kata pun mohon maaf bahwa bohong itu nggak benar. Di sisi lain, saya nggak pernah dengar sekalipun kata-kata insya Allah dan alhamdulillah. Silakan cek, saya nggak pernah dengar. Ya, jadi ada ciri-ciri yang buat saya ini bagaimana sih gitu ya? Empatinya udah jelas belum numbuh uratnya, tapi bohongnya kok jadi kebiasaan. Nah, bohong ini menurun mewarnai pada unit kerja organisasi yang langsung di bawah beliau yaitu polisi. Berbohong dengan dibentuknya Satgas Mafia Merah Putih, Satgasus itu kan berbohong gitu. Maaf sekarang udah mulai lagi, waduh segala macam, nggak jelas lah, menurun ke sana orang sehingga dikatakan apa ya? Mari kita ngomong di kasus Kanjuruhan. Saya mengatakan ini mungkin kecelakaan seperti kasus Mafia Sambo. Kalau ngomongnya senario Allah, atau ini lebih ekstrim, bukan kecelakaan, ini tes uji coba dari penyebab dari semuanya ini, gimana reaksi masyarakat, siapa sumber masalah. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan polanya sama, berbohong, rekayasa, semau gua karena gua yang berkuasa, dan yang salah selalu jadi korban. Kasus 50 yang salah yang itu, karena yang lawan sih jadi ditembak aja. Breakdown Joshua dia salah karena begini-gini, udah mati semua, yang salah jadi korban. Satu lagi, maaf lagi Kapoldanya kalau nggak salah Iwan Bule ya, Hermansyah yang menjelaskan secara teknologi tidak ada kebohongan, tiba-tiba diserang preman, yang salah siapa? Silakan. Jadi udah jelas lah polanya. Jadi ini sama menurun. Nah kemudian saya melihat Mafia Sambo ini nggak akan diam, dia akan membalas. Kira-kira mikirnya begini, kalau si Ferdi Sambo berani membuka barangkali kasus ini segala macam, keluarga lu gue kerjain, jadi lu terima nasib aja, barangkali itu. Atau kalau enggak ya didukung habis-habisan, jasanya dibayar, hakimnya dibayar dan diancam segala macam, kita lihat nanti. Sebagai akhirnya putusan kayak kasus 5 kali motor 50, kasus ini udah begitu-begitu aja lah ya, kita lihat nanti. Nah kemudian Kapolda dimutasi Jawa Timur. Bagaimana ketua PSSI? Kalau mau ngeles mah gampang, tanggung jawab nilai-nilai Anda, tanggung jawab moral dari sisi organisasi. Jangan ngeles yang bawahan dulu dong. Kalau mau diskusi ayo ketemu saya, gua nggak pusing titel apa segala macam. Jadi kalau dikatakan kok udah begini, apalagi fenomena yang ada, umat Islam diobok-obok, muncul ijazah kadrun, kader segala macam, TNI mulai dilecehkan. Saya mulai dengan tes case PKI itu gampang, orang gila betul nggak kita nggak tahu, nusuk ulama, nusuk khotib, didiemin, hasilnya apa nggak tahu. Sekarang mulai preman mulai lawan TNI, ini mulai mendegradasi sehingga orang nggak bilang, wah TNI bisa dikerjain nggak apa-apa. Polisi militer dempeleng, nangis-nangis, terakhir jilatin kuat. Kok ada oknum polisi yang seperti itu di dalam tubuh polisi? Ada apa ini? Jadi kalau dibilang nggak disusul PKI gaya baru, ya enggak. Kenapa?
sumber dari semua masalah ini, kekacauan negeri ini, karena PKI Gaya Baru sudah mulai melaksanakan actionnya sejak beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Ciri-ciri PKI saya ngalamin 65. Tidak akan berani tampil kalau tidak dapat dukungan. Tidak akan berani bunyi kalau dukungannya tidak kuat. Kenapa dia berani? Oh, ada udah di tas itu. Gitu ya. Jadi ada degradasi TNI oleh preman, polisi segala macam. Dan satu lagi mafia Sambo yang ilegal, tapi ada juga yang legal. Densus 88. Yang dimusuhin siapa? Teroris lah, inilah umat Islam. Kok enggak ada ya Densus buat itu komunis PKI Gaya Baru? Kalau kita ngomong ini, komentarnya apa? Kan udah tak ada tap MPR, formal sih ya. Mereka tidak muncul dengan formal, dengan kudeta konstitusional dan lain sebagainya. Kenapa bentuk tim PGPF? Kok nggak Komnas HAM? Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maaf saya udah tantang. Buka-bukaan, sumpah di depan publik, mubahala Mbak Anda tidak terima amplop. Gua mau tunggu amplop coklat yang ada isinya, ya kan? Kasus Sambo kan begitu. Kasus kilometer 50 ya jelas itu yang kerjanya mafia Sambo. Anda kan rekomendasinya aneh itu. Tapi apa yang terjadi? Ada pejabat tinggi di Republik ini, mudah-mudahan bukan presiden, menikmati hasil kerja dari mafia Sambo. Menikmati hasil kerja dari Densus 88 untuk mendegradasikan umat Islam, dituduh macam-macam. Nah, yang jelas lagi ciri-ciri yang menambahkan ini, mereka sudah siap PKI Gaya Baru. Saya udah ngomong keras, BPIP itu dipersiapkan untuk menjadi seperti Central Committee di Partai Komunis Cina. Diawali dengan mendegradasi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, didegradasi hanya menjadi ideologi. Saya sebagai unit UI kirim surat resmi 2 kali, nggak ditangkapin tuh. Belaga bego, profesor pula titelnya. Makanya alhamdulillah saya bukan profesor. Jadi Bun Bapak, kita akan sulit kalau mengharapkan ini dikasih tahu, diomongin, ngerti segala macam. Lah kalau polisi di bawah kendali presiden seperti itu kelaku, yang paling tanggung jawab ya presiden lah. Kenapa harus di bawah kendali presiden? Ada hal misi yang dititipin ke polisi. Kenapa 3 angkatan TNI tidak di bawah presiden? Kenapa khusus buat polisi? Coba Anda lihat fisik, saya orang sipil nggak ngerti. Pakaian seragam kualifikasinya lebih hebat dari TNI itu, ada wing terjun, saya nggak tahu lah bejibun. Buat apa? Buat apa saya nggak tahu. Tolong dijawab. Itu ada anggarannya. Anggarannya buat gitu-gituan. Hanya buat nembak gas air mata dan kualifikasi. Orang sipil, Anda tuh PNS yang disenjatai. Anda bukan kombatan, bukan untuk tempur, bukan. Jadi janganlah kayak gitu. Nah ini buat Pak Jokowi, tolonglah, ini momentum bagus buat Anda klarifikasi soal ijazah palsu. Kalau Anda tidak klarifikasi dan menunjukkan bukti, ini kebohongan yang luar biasa. Untuk rekan-rekan kami, saya dulu di kampus UGM, saya bisa merasakan lah. Mau bilang palsu kali angel, mau bilang benar juga angel, ya kenapa jadi susah? Karena sudah berubah menjadi kampus merdeka. Merdeka untuk berbuat apapun, merdeka untuk tidak konsisten sebagai orang kampus barangkali, saya nggak nuduh. UI juga udah begitu barangkali, kan kampus mereka juga. Saya alumnus UI yang nggak mau ikutan kampus mereka, saya alumnus UI yang ikut kampus perjuangan. Mahasiswa UGM ada yang protes keras, demo soal ijazah palsu. Silakan, udah terbuka kok di publik. Jadi mau ngeles mau apa silakan, kita tunggu. Kalau nggak, ini kebohongan terbesar dan inline dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi kalau ada oknum-oknum pimpinan Polri yang berbohong, ya jelas lah komandannya bohong gitu. Nah terakhir barangkali siapa kakak pembina dari mafia Sambo, ya silakan aja baca di medsos tuh. Siapa dari pejabat polisi, pejabat pemerintah resmi yang ke Papua memaksakan dalam tanda petik wakil gubernurnya harus dasi polisi begini-gini, siapa kira-kira? Kasus buku merah barangkali itu jawabannya. Ya, jadi kita lihat aja ini kalau PKI Gaya Baru ya begini kerjanya. Nah, kalau mau diskusi PKI Gaya Baru, mari. Saya punya datanya, saya punya riset. Ya, adu domba umat Islam.
TNI mulai didegradasi, diecek-ecek, segala macam. Di segala kegiatan apapun TNI diperbantukan. Wah, itu yang atur polisi. Papua ribut-ribut bukan urusan separatisme, tapi kriminal. Polisi yang mimpin, TNI diperbantukan. Wah, hebat betul. Jadi polisi TNI di bawah Polri sekarang nih, kira-kira begitu. Ini ada scenario besar yang ngatur. Bukannya begitu, guys, tapi dengan bahasa bagusnya TNI diperbantukan. TNI mah tulus banget. Nah, terakhir nih, Bapak, saya baru ingat, sejak Sambo dibuka, saya ikut demo berapa kali. Itu Brimob yang jaga nggak beringas-beringas tuh. Jadi yang beringas tuh Brimob yang hitam-hitam yang muncul malam hari yang kita sebut, wah ini Brimobnya Sambo nih. Kalau Brimob yang besar baik-baik, biasa-biasa aja lah. Ya sama demo gini, mau Brimob yang hebat-hebat yang minta korban di di sana lagi demo di Tanah Abang di Tamrin itu, Bawaslu segala macam itu kan Brimob yang pakai baju hitam-hitam keluarnya malam pakai masker. Dan titip saja salam, titip buat Densus, nggak usah pakai masker dan dandan yang serem-serem lah, saya baca di medsos. Ngapain sih ngawal pengadilan kayak apa gitu segala macam. Teroris mana yang itu PKI baru tuh dicoba ditangkap. Ya saya bukan bela siapa-siapa, udahlah jangan main-main pakai bungkus yang baru-baru 65 yang lain mungkin Anda belum lahir waktu itu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik Baudin.